Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pernafasan pada hewan di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermis. Cacing tidak memiliki alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, bisa kalian lihat untuk gambarnya ya. Jadi cacing itu bernafas melalui kulitnya, tidak ada alat pernafasan khusus. Berikutnya yang kedua yaitu alat dan sistem pernafasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, ini adalah contoh pernafasan pada lebah ya. Jadi kita lihat di sini ada lubang-lubang kecil. Nah, ini namanya spirakel. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hewan serangga. Yang pertama ada nyamuk, lalu ada lebah, ada belalang, semut, lalu ada kupu-kupu, kumbang, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau serangga itu adalah hewan berkaki 6. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Apakah semua ikan bernafas dengan insang? Tidak, ada beberapa ikan yang bernafas dengan paru-paru, yaitu jenis paus, ada orca. Nah, mereka tidak bernafas dengan
insang. Ada lumba-lumba. Lumba-lumba juga tidak bernafas dengan insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, gambarnya seperti pada layar. Ini adalah anatomi insang. Di sini ada lengkung insang. Di sini ada aliran air, jadi air masuk melalui mulut. Di sini ada operculum yang terdapat di insang ya. Jadi air akan masuk ke dalam mulut, lalu nanti akan diserap oksigennya. Lalu karbon dioksida akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Pada gambar kiri berikut ini ditunjukkan pada saat pernafasan dimulai. Jadi airnya masuk, mulut ikan akan membuka, rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah. Ini gambar anak panah di sini menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan ini ya menunjukkan saat berikutnya, mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Tutup insangnya terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan air keluar melalui insang. Jadi pernafasan pada ikan, airnya masuk melalui mulut lalu akan keluar melalui insang. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.